Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala sabili arsad wa fi tariqah wal inayah. Wassalatu wassalamu ala manin nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sahabatku yang budiman, carilah rumah yang sebenar-benarnya rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam dirimu, yaitu qalbun mukmin baitullah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Para sahabatku yang berbahagia, ketika kita mau berpikir, jikalau rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Ka'bah yang jauh berada di kota Mekah, namun pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Ta'ala menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada melampaui urat lehernya. Dalam arti kata bahwa rumah Allah Subhanahu wa ta'ala benar adalah Ka'bah, yaitu Baitullah yang ada di kota Mekah. Namun Ka'bah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang syariat, dan Baitullah atau Ka'bah itu dibangun oleh manusia, yaitu oleh Nabi Ibrahim Khalilullah dan Ismail alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita mengetahui bahwa ada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Baitullah yang sebenar-benarnya rumah Allah, yang disebutkan di dalam hadis dinamakan qalbun mukmin Baitullah. Kaum muslimin, para sahabat-sahabatku yang berbahagia, makanya di dalam ibadah haji yang dikenal amalan ibadah tawaf yang menggunakan pakaian ihram, maka pakaian itu dikatakan pakaian suci, 2 lembar tidak berjahit, yang digunakan dengan sebelah kiri tertutup dan sebelah kanan terbuka. Para sahabatku yang berbahagia, dengan maknanya apa? Sebelah kiri tertutup dan sebelah kanan terbuka. Dalam arti kata, melakukan tawaf juga memutar sebelah kiri. Padahal kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW selalu menyarankan kepada kita untuk memulai segala sesuatu, dimulailah dengan sebelah kanan. Namun kenapa ibadah haji, ibadah yang tertinggi di dalam rukun Islam, tawaf memutar ke sebelah kiri? Para sahabatku yang budiman, ini perlu kita perhatikan. Tadi telah dikatakan bahwasanya menggunakan pakaian ihram itu dengan memakai pakaian ihram sebelah kiri tertutup dan sebelah kanan terbuka. Artinya ketika kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari lepaskan dunia kita.
agar kita mendapatkan pemahaman dan pertambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah, lepaskan duniawi kita, lepaskan jabatan kita, lepaskan titel kita yang membuat diri kita menjadi angkuh, yang membuat diri kita menjadi sombong, yang merasa akan diri kita lebih tahu daripada apa yang disampaikan seseorang. Makanya pada saat ini, mari kita pelajari ini, mari kita latih diri kita ini memandang seseorang, mendapati ilmu seseorang, mendengar ilmu dari seseorang. Jangan melihat daripada titelnya, jangan melihat daripada sosoknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sahabat Rasul sekaligus menantu Rasulullah SAW dan sepupu Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan bahwasanya lihatlah apa yang disampaikan, janganlah melihat siapa yang menyampaikan. Maka insya Allah lakukan juga kesadaran pada diri kita. Jangan memandang seseorang melewati hanya pandangan mata zahir. Makanya perlu kita ketahui, jangan lagi memandang dengan mata zahir. Kita umpamakan ketika kita melihat di tengah-tengah lautan. Dari tepi pantai kita melihat ke tengah lautan. Apa yang ditangkap dan disampaikan oleh pandangan mata zahir kita? Maka pandangan zahir kita, pandangan dari mata zahir kita menyampaikan kepada kita bahwasanya air laut bersatu, bertemu dengan langit. Namun ketika kita ingin menelusuri kebenarannya, tidak akan pernah ada yang namanya air laut bertemu dengan langit. Sama halnya seperti melihat sunset yang daerah di tepi pantai. Kita lihat sunset tersebut. Bisa saja kadang-kadang matahari terbenam, matahari tenggelam itu tenggelam memasuki ke dalam lautan. Itu adalah pandangan dari mata zahir kita. Jadi berhentilah kita memandang daripada jabatan seseorang. Berhentilah kita memandang daripada titel seseorang. Berhentilah dari kita menilai seseorang daripada kulitnya, menilai seseorang daripada rupanya. Tapi dengarkan apa yang disampaikan. Insya Allah akan membuahkan hasil pertambahan hidayah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berwujud menjadi suatu ilham yang dimulai daripada kesadaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang mau mendengarkan, mengikuti apa yang terbaik dari apa yang disampaikan, merekalah yang akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah orang-orang yang berakal. Jadi kaum muslimin, para sahabatku yang budiman, untuk mendapatkan akal yang sempurna, maka dengarkanlah terlebih dahulu, ambil sisi baiknya untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan langsung menilai ini sesat dan lain sebagainya. Jadi kembali para sahabat yang berbahagia, kembali kita bercerita kepada cerita, yaitu sebelah kiri kita melakukan tawaf. Artinya sebelah kiri kita memutar itu kita telah melihat Ka'bah. Jadi ketika kita memutar tawaf, melakukan dengan